ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian-kajian keislaman. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Qadar terkait dengan malam yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kaum muslimin. Kita perlu untuk mendalami makna daripada surah ini agar kita mengetahui keagungan dari Lailatul Qadar, dan dengan mengetahui keagungannya kita akan bersemangat untuk mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam bahasa Indonesia kita mendapatkan terjemahannya seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu atau kalian apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, begitu juga malaikat Jibril dengan izin Tuhannya dan mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yukhbiru ta'ala annahu anzalal qur'ana. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar atau mengabarkan bahwa dia telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan yang disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh keberkahan. Wahiyya min syahri Ramadan, dan yang dimaksud adalah malam keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi jelas posisinya malam ini
atau Lailatul Qadar adalah terdapat pada bulan Ramadan, malamnya penuh dengan keberkahan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Ibnu Abbas berkata, anzalallahul Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah minas sama'id dunya, di langit dunia. Dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala turunkan sekaligus ke Baitul Izzah, di langit dunia. Tsumma nazzala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanah. Kemudian Allah turunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, ini tentang turunnya Al-Qur'an. Yang dimaksud di dalam surah Al-Qadar ini adalah turun Al-Qur'an sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang terjadi pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mengkaji kitab Fathul Bari tentang Fadl Lailatul Qadar, dalam kitabnya Fadl Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwa dikatakan Al-Qadar, kenapa malam kemuliaan itu dikatakan Lailatul Qadar? Paling tidak ada 3 makna yang terkandung dari makna Lailatul Qadar tersebut, yaitu Al-Qadar. Yang pertama, arti Al-Qadar adalah At-Ta'zim. At-Ta'zim artinya Zatu Qadar, yang memiliki keagungan, yang memiliki keagungan. Jadi Lailatul Qadar artinya adalah malam penuh dengan keagungan. Kenapa dia malam disebut dengan malam penuh keagungan? Yang pertama kata beliau, linuzulil Qur'ani fiha, karena Al-Qur'an turun pada malam itu menjadi malam penuh dengan keagungan. Ini luar biasa memang. Al-Qur'an ini ketika dia berinteraksi dengan apapun, semuanya akan ikut menjadi agung dan mulia. Kemudian yang kedua, dia menjadi malam penuh keagungan karena litanazzulil malaikah, turunnya malaikat dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi malaikat itu tidak akan turun kecuali kepada hal-hal yang mulia, kepada hal-hal yang agung. Malaikat karena tahu malam itu sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan, mereka nanti akan turun dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, lima fiha minal barakah war rahmah wal maghfirah. Karena malam itu penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Begitulah malam kemuliaan atau hari-hari mulia itu, biasanya event itu menjadi event yang sangat istimewa. Kita saja kalau ada hari-hari yang kita peringati di dunia ini, kayak 17 Agustus, ada pengampunan kepada orang-orang yang ada di penjara, dilepaskan. Kemudian ada hadiah-hadiah bagi orang yang memiliki prestasi, sebagainya. Malam Lailatul Qadar ini sebagai malam yang penuh dengan keagungan. Kenapa? Allah bagi-bagi barokah. Disebut dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bagi-bagi barokah di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi ampunannya pada malam itu. Jadi
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu malam keagungan. Karena Al-Quran turun, karena malaikat juga turun dalam jumlah banyak, karena barokah turun, rahmat turun, maghfirah diberikan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, kenapa dia disebutkan malam keagungan? Karena annalladzi ahyaha yasiru za qadar. Orang yang menghidupkan malam itu akan memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, sebuah nama yang sangat luar biasa maknanya, menyimpan makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala hanya sebut dengan sebutan Lailatul Qadar. Kemudian Ibnu Hajar lanjut mengatakan sebut dengan Lailatul Qadar. Al-Qadar artinya juga adalah at-tadyiq, malam sempit. Malam sempit. Kenapa disebut dengan malam sempit? Yang pertama, ikhfa'uha anil ilmi. Allah sempitkan ilmu manusia kapan turunnya malam kemuliaan itu. Hanya Allah kasih rentang waktu. Dia ada di 10 malam terakhir. Tetapi Allah sempitkan ilmu manusia untuk mengetahui kapan pastinya. Maka disebut dengan Lailatul Qadar, malam sempit. Kita nggak dikasih informasi ya secara spesifik kapan turunnya. Yang kedua, sempit kenapa? Karena malaikat jumlah yang turun ke muka bumi itu sangat besar sehingga malam itu sempit bumi oleh banyaknya malaikat. Nah, itu sebut dengan Lailatul Qadar, artinya at-tadyiq, malam itu sempit. Kemudian yang ketiga, makna Al-Qadar juga adalah Al-Qadar yang biasa dipadankan dengan Al-Qadha, qadha dan qadar. Nah, qadar. Kenapa disebut dengan malam Al-Qadar? Karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan qadar dan ketetapan bagi manusia. Qadar dan ketetapan bagi manusia selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah takdir umum, ya, takdir umum bersifat umum. Tapi kalau yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar ini adalah takdir tahunan. Siapa yang akan meninggal di tahun itu, siapa yang akan lahir, bagaimana nasib manusia pada tahun ini dan sebagainya, itu diturunkan rincian per tahunnya di malam Lailatul Qadar ini. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, itulah makna Lailatul Qadar. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Nah, itu pertanyaan kayak gini menunjukkan tentang tasyrif, ya, pengagungan sebuah kalimat yang akan ingin diketahui. Tahu nggak kalian apa ini? Supaya orang menjadi merasa ingin tahu lebih mendalam apa maknanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa? Tahukah kamu apa makna Lailatul Qadar ini? Nah, sehingga dalam tafsirnya dikatakan summa qala ta'ala mu'azziman. Summa qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadar allati ikhtassaha bi inzalil Qur'an. Kemudian Allah berfirman dengan mengagungkan Lailatul Qadar itu karena dikhususkan malam itu untuk menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Apa keagungannya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini luar biasa. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di
Keluarkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid, qala kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih thumma yujahid al-adu bin nahar hatta yumsi fa'amila dzalika alfa syahr fa'anzalallah lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan riwayat dari Mujahid, beliau mengatakan pada Bani Israel ada seorang laki-laki luar biasa ahli ibadahnya. Malam itu untuk sholat, qiyamul lail, siang untuk berjihad, dan itu dilakukan sampai 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini menyediakan ada satu malam yang apabila dia dapatkan malam itu sama dengan orang yang qiyamul lail selama 83 tahun 4 bulan atau 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan dengan mereka berjihad di siang harinya. Itu luar biasa kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keutamaan kepada kaum muslimin. Nah, dia luar biasa dengan mengatakan bahwa 1000 bulan itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita harus mampu untuk menghidupkan hati kita, mengejar semangat untuk mendapatkan keutamaan beribadah selama sekitar 83 tahun 4 bulan tersebut. Karena kalau kita punya umur mungkin gak sampai segitu, apalagi ibadahnya. Tapi ini ada malam, satu malam yang kesempatan peluangnya itu untuk didapatkan dari satu malam itu ada 10 malam untuk mendapatkannya. Maka kalau kita tahu betul keistimewaan malam itu dalam ibadah, pokoknya apapun yang kita lakukan di malam itu menjadi lebih baik. Ibadah kita menjadi lebih baik, istighfar kita menjadi lebih baik, bacaan Quran kita menjadi lebih baik pada malam hari itu. Nah, kita kejar itu. Kita kejar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena kebaikan itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ai yaksuru tanazzulul malaika. Malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak fi hadhil laila, pada malam hari ini, likasrati barakatiha, karena banyaknya barokah. Ya. Wal malaika yatanazzaluna ma'a nuzulil barakah war rahmah. Malaikat enggak turun kecuali itu ada barokahnya, ada rahmatnya, seperti turun ketika orang tilawah Al-Qur'an, ketika mereka itu mengelilingi halaqah zikir, mereka meletakkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Begitulah malaikat. Nah, di antaranya malaikat turun dalam jumlah yang begitu banyak pada malam hari itu karena banyaknya barokah. Dan di antara yang turun adalah malaikat Jibril yang disebutkan dalam ayat ini dengan ar-ruh. Malaikat turun ya di malam itu, begitu juga malaikat Jibril turun ya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan dan untuk menetapkan segala urusan. Karena di situ ada ajal, ada rezeki selama 1 tahun. Di situ Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk setiap makhluk yang hidup sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan salamun hiya, keselamatan dia, keselamatan, kesejahteraan dia, atau dia itu adalah malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya, yakni hiya khairun kulluha. Malam itu semuanya penuh dengan kebaikan.
laisa fiha syarrun. Tidak ada sedikit pun namanya kejahatan pada malam hari itu. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sediakan malam ini sebagai malam yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala informasikan tentang bagaimana kemuliaan malam itu dalam surah Al-Qadar. Pantas kita untuk mempelajari makna dan kandungannya. Kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan suntikan semangat kita untuk mengejar malam kemuliaan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia karena banyaknya rahmat Allah, banyaknya barokah Allah, banyaknya maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Logika dunia. Masyaallah muslimin, saya sering melogikakan dengan dunia. Kadang-kadang orang ketika gambarannya akhirat itu jauh begitu, sulit dengan pahala itu. Tapi dengan logika dunia kadang-kadang gampang untuk diterima. Contoh, kalau ada satu proyek yang keuntungannya itu kita dapatkan umpamanya besar, 1 miliar. Itu bisa diperoleh dalam waktu 10 hari. Saya sangat yakin orang yang sudah keuntungan di depan mata seperti itu, ya, hanya 10 hari dia tahan untuk begadang. Dia tahan untuk bermalam sampai tidurnya kurang. Bahkan mungkin ada malam-malam tertentu dia nggak bisa tidur untuk lembur mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita tahu tentang logika dunia yang keuntungannya itu hanya kita nikmati sekian tahun saja selama kita hidup di dunia, kita bisa seperti itu melakukannya, maka keuntungan akhirat yang 1 malam itu bisa mendapatkan 83 tahun 4 bulan itu jauh harus kita kejar. Mudah-mudahan kita bisa membangkitkan semangat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.